Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarip Maulana dari kelas C NPM 1921911103. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan energi dan perhitungan kebutuhan energi. Yang pertama, kebutuhan energi. Definisi energi. Energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja. Cakrawati dan Mustikal adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup yang mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan dan melakukan aktivitas fisik. Dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat untuk memerlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan. Satuan besaran energi adalah kilokalori, pada umumnya disebut kalori saja. Yang pertama, 1 kilokalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 1 derajat Celcius. Yang kedua, kalorimetri adalah pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Selanjutnya, manfaat energi. Menurut Beck tahun 2000, proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Yang kedua, proses mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, gerakan otak tak sadar atau involunter. Yang keempat, gerakan otot sadar atau volunter. Menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat 2014, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia untuk 1. Metabolisme basal, 2. Aktivitas fisik, dan 3. Efek makanan atau Specific Dynamic Action atau SDA. Yang selanjutnya, sistem energi. Sistem energi terbagi dua. Yang pertama anaerobik dan yang kedua aerobik. Sistem energi anaerobik alaktik atau phosphagen system. Sistem ini menyediakan energi siap pakai saat diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas energi atau high intensity. Sumber energi diperlukan dan di pemecahan simpanan ATP dan PC yang disediakan di dalam otot. Pada aktivitas maksimum, sistem ini hanya dapat dipertahankan genep sampai 8 detik atau short duration karena simpanan ATP dan PC sangat sedikit. Sistem energi anaerobik laktit atau disebut lactic acid system. Apabila aktivitas fisik terus berlanjut sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik alaktit sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik atau tanpa bantuan oksigen. Yang kedua, sistem energi aerobik. Untuk aktivitas dengan intensitas rendah atau low intensity yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit atau long duration. Energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan nutrien bakar atau karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja secara serampak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Yang selanjutnya itu yang kedua, perhitungan kebutuhan energi. Komponen yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan energi menurut Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi tahun 2014 adalah 1. Basal Metabolic Rate atau BMR. Yang kedua, Specific Dynamic Action atau SDA. Yang ketiga, aktivitas fisik. Yang keempat, energi expended untuk setiap jenis dan lama latihan. Yang pertama,
Yang pertama ada metabolisme basal atau basal metabolic rate atau BMR. Menurut Rahmawati tahun 2015, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Menurut Beck tahun 2000, metabolisme basal dapat diartikan sebagai jumlah energi yang dasar bagi kehidupan seperti kegiatan seluler, detak, jantung, dan respirasi. Dapat disimpulkan bahwa angka metabolisme basal atau AMB atau basal metabolic rate atau BMR merupakan energi yang dikeluarkan pada saat istirahat atau tidak melakukan aktivitas fisik. Hanya organ bagian dalam tubuh yang melakukan gerakan. Yang kedua ada specific dynamics atau action atau SDA. Kemenkes RI dalam buku pedoman gizi olahraga prestasi tahun 2013 adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi mikro. Menurut Almatsier tahun 2019, Cakrawati dan Mustika tahun 2014 adalah energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk pencernaan makanan, absorpsi, dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Menurut Hidayati tahun 2015 dan Rahmawati tahun 2015 adalah penggunaan energi sebagai akibat dari makanan itu sendiri. Disimpulkan bahwa specific dynamics action atau SDA adalah energi yang digunakan pada saat proses metabolisme makanan. Yang ketiga ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang disangkut dalam aktivitas tersebut, ditambah sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas yang berat. Yang menurut Muhtadi tahun 2009. Menurut Irianto 2007, aktivitas sehari-hari adalah kegiatan rutin harian termasuk aktivitas berolahraga. Jadi aktivitas di sini adalah aktivitas yang biasanya dilakukan sehari-hari beserta aktivitas olahraga yang dilakukan setiap harinya. Selanjutnya, cara menghitung kebutuhan energi. Kebutuhan energi seseorang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut. Tahap pertama, tentukan status energi. IMT sama dengan berat badan kilogram per tinggi badan M. Jika seseorang termasuk IMT kurang dari 17,0, keadaan orang tersebut disebut sangat kurang dengan kekurangan berat badan, tingkat berat, atau kekurangan energi kronis atau KEK berat. Yang kedua, IMT 17,0 kurang dari 18,5 adalah keadaan orang tersebut disebut kurus dengan kekurangan berat badan tingkat ringan atau keringan. Yang ketiga, IMT 18,5 sama kurangi 25,0, keadaan orang tersebut termasuk kategori normal. IMT kurang lebih dari 25,0 kurangi 27,0, keadaan orang tersebut disebut gemuk atau overweight dengan kelebihan berat badan tingkat ringan. Yang selanjutnya tahap 2, hitung besarnya BMR. Besarnya BMR sendiri dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan kali 24 kalori. Tahap 3, hitung SDA. Besarnya SDA sama dengan 10% BMR. Formulasi sama dengan BMR tambah SDA atau 10% BMR. Tahap 4, hitung energi aktivitas fisik harian atau untuk kerja. Energi aktivitas fisik sama dengan faktor aktivitas fisik X BMR tambah SDA. Tahap 5, tambahan kalori pertumbuhan. Apabila yang bersangkutan masih dalam
usia pertumbuhan atau sampai usia 18 tahun, maka tambahan kebutuhan energi sesuai tabel. Umur atau tahun 14 sampai 10 sampai 14, tambahan kalori 2 kalori per kilogram berat badan. Umur atau tahun 15, 1 kalori atau kilogram per kilogram berat badan. 16 sampai 18, 0,5 kalori per kilogram berat badan. Contohnya, Bambang berusia 20 tahun, berat badan 16 kg, tinggi badan 160 cm. Dia adalah seorang mahasiswa dan aktif sebagai atlet bola basket. Aktivitas yang dilakukan adalah latihan fisik 3 kali per minggu berupa lari dengan kecepatan 5 menit atau kilometer. Setiap latihan berlangsung selama 1 jam. Selain itu, Bambang juga berlatih basket 2 kali per minggu. Setiap latihan berlangsung 45 menit. Aktivitas sehari-harinya adalah kuliah atau termasuk kategori ringan atau sedang. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.